antusias gitu. Kenapa? Karena anak sekolah banyak yang kesini gitu. Saya lupa kalau ada 5 kali. 5 kali proposal dibuat, tapi belum pernah ada respon. Belum ada respon gitu. Ketika jembatan ini terendam, mereka nggak bisa Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa libur, terpaksa. Iya. Karena nggak ada akses lain. Iya. Muter nggak ada alternatif. Jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pavilion Nusantara. Saya kali ini berada di Dusun Bobojong, Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan posisi di jembatan bambu yang sudah puluhan tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Bahkan mungkin belum ada satupun pejabat Pemda yang turun ke sini. Nah, ini perbatasan antara wilayah Desa Parungsari dengan Desa Purwadana, tepatnya di Dusun Sumedangan. Hal yang aneh di sini selain jembatan bambu, saya juga menemukan fakta lain, keterangan dari Pak Kades Parungsari, yaitu Pak Darja Mulyana. Warganya di Dusun Bobojong ini memang ber-KTP dan ber-KK di wilayah Desa Parungsari. Namun dalam peta desa ini justru masuk Purwadana. Ini anehnya. Tapi saya sebenarnya lebih tertarik ke jembatan ini. Pak Kades, sebenarnya ini sudah diupayakan belum untuk pengajuan ke pemerintah Kabupaten Karawang terkait jembatan ini? Sudah saya buatkan proposal ya. Ada instruksi dari pusat ya. Ada dari Pemda juga menyuruh, terus Dewan juga pernah ada yang menyuruh coba buatkan proposal. Ya saya buatkan, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Belum ada yang merespon gitu. Nah, jadi belum ada yang merespon, alhamdulillah. Nah, menariknya sahabat, kalau orang lain yang di seberang sana sering melihat dan bahkan lagi viral jembatan Sinaruju yang ada di Loji, Tegalwaru, termasuk jembatan lain yang buntu, nggak ada kesananya, cukup bagus, cukup hebat, cukup representatif. Namun ini yang digunakan anak-anak sekolah, kalau dia berangkat dan pulang, kebetulan sekarang masih di pandemi COVID, anak-anak sekolah daring, jadi memang tidak terlalu banyak anak-anak lewat sini. Nah, kalau lagi musim sekolah nih, anak-anak mencapai 100, ada 100-an lebih. 100-an lebih anak-anak pagi berangkat, pulang ke sini, jalan kaki menuju ke SD Purwadana berapa? Purwadana 2. Kalau Purwadana 2. Ya. Dan tentu jembatan ini sudah berkali-kali dibangun, berkali-kali diperbaiki. Ya namanya juga dari bambu. Kerusakan sangat cepat. Nah, Pak Kades, keluhan warga seperti apa sih sampai kemudian jembatan kayak begini terkesan dibiarkan oleh warga? Ya masyarakat itu ya keinginannya dibuatkan, Pak Alvino ya. Dari dulu itu, dari saya mencalonkan kepala desa, antusias sekali gitu. Karena apa? Anak-anaknya ya sekolah itu ya bukan anak sekolah saja ya. Terus dari warga juga ya. Lalang. Mungkin ini akses yang terdekat ya dari warga akses sini yang terdekat gitu ke perkotaan. Ke terminal Tanjung Pura juga dekat gitu. Lebih dekat ke terminal Tanjung Pura. Iya, tinggal nyebrang sajalah. Dan ini juga ke perumahan Resinda juga dekat ya. Resinda dekat kan juga. Kalau masuk akses perumahan kan nggak bisa karena ada terhalang tembok. Nah terus bukan hanya anak sekolah gitu, orang Sumedangan juga yang menjadi babu di sana di Resinda juga jalan kaki. Lewat sini. Lewat sini. Ya kalau pagi itu. Ya kalau di 0809 ya sudah jelas anak sekolah. Anak sekolah. Dan mereka jalan ya karena kendaraan nggak bisa masuk. Kebayang ini. Boro-boro motor, sepeda juga susah, mesti dipanggul. Nah, kenapa
hari ini atau sore ini saya lagi ngobrol sama Pak Kades kemudian sepi, ya karena memang ada waktu-waktu tertentu mobilitas warga hilir mudik di jembatan ini. Pak Kades, tadi kan saya dapat informasi ini jauh sebelumnya 20 tahun lebih kondisi seperti ini dibiarkan. Emang Kades-Kades sebelumnya mungkin ada informasi ke Pak Kades sekarang, sempat nggak mengajukan hal yang sama? Saya dengar belum pernah mengajukan. Belum pernah ada yang mengajukan itu. Jadi baru masa Kades masa sekarang saya saja gitu. Saya antusias gitu. Kenapa? Karena anak sekolah banyak yang ke sini gitu. Ada nggak di antara orang Pemda atau mungkin anggota legislatifnya, anggota DPRD Kerawangnya datang melihat kondisi? Kalau melihat saya belum pernah lihat, gitu. Ya? Belum pernah. Tapi nah itu kalau meminta usulan ke Pemda atau ke DPRD itu melalui siapa? Pak Kades langsung datang ke Pemda atau ke DPRD atau? Iya, ada yang ini gitu. Coba Pak Urah, ada petunjuk lah. Coba Pak Kades buatkan proposal, tujukan ke Pemda atau ke Bupati. Ya, sudah disampaikan itu? Sudah disampaikan. Sudah berapa kali? Saya lupa, kalau ada 5 kali. 5 kali proposal dibuat, tapi belum pernah ada respon? Belum ada respon itu. Ya, nggak pernah ditanya lagi? Kok kenapa nggak ada respon? Belum pernah, belum ada. Belum pernah? Nah, belum pernah. Selama Pak Kades menjabat di Desa Parungsari, ini berapa kali perbaikan? Ini sudah 3 kali ya. Ini udah 3 kali? Jadi 3 kali kebanjiran, 3 kali dibuatkan jembatan bambu. Nah, kalau banjir, air meluap, ya banjir pasti air meluap. Itu sampai di mana posisi air? Sampai jembatan ini udah hilang sama sekali? Hilang, kerendam gitu. Nah, berarti di masa anak-anak sekolah, ketika jembatan ini terendam, mereka nggak bisa ke sekolah? Nggak bisa libur, terpaksa? Iya. Karena nggak ada akses lain? Iya. Muter nggak ada alternatif? Jauh sekali. Hampir berapa kilo ya? Ada 4-5 kilo lah. 4-5 kilo. Sedangkan kalau lewat sini cuman setengah kilo. Setengah kilo ada. Oh, setengah kilo ada. Nah, ini rata-rata warga yang ada deket ini, yang pengguna akses jembatan ini berapa kakak? Yang RT 09 itu kurang lebih 165 kakak. 165 kakak. Terus yang 08 itu saya kurang kurang tahu persis gitu. Banyak juga, hampir sama dengan 09, malah lebih 08. Lebih banyak 08. Nah, Pak Kades, di Musrenbang itu kan ada di tingkat desa, tingkat kecamatan, sempat nggak disampaikan pula titik jembatan ini? Ada, sudah selalu ya? Iya, pernah. Nyatanya pernah. Tetap belum ada respon? Belum ada respon. Atau mungkin ada nggak cerita dari Pemda atau mungkin dari pihak kecamatan bahwa akses ke sini masih perlu dibuka lagi untuk biar lebih ada akses jalan yang lebih besar? Ya harusnya. Nggak ada informasi, nggak? Kendalanya apa? Sampai kemudian pihak Pemda belum respon? Tidak ada kabar apa-apa? Kejelasan. Tidak ada kabar apa-apa? Tidak ada kabar. Nah, ini sahabat, jadi inilah kondisi di mana kita patut mempertanyakan prioritas Pemda dalam membangun infrastruktur. Bicara tentang kepentingan rakyat, berarti kenapa ini kok terabaikan? Padahal ini sangat dibutuhkan oleh warga, terutama di wilayah Desa Parungsari, Dusun Bobojong. Sementara di wilayah kecamatan lain, tadi di awal saya sempat menyampaikan, contoh di Sinaruju, Loji. Iya. Itu ada jembatan yang katanya nih, nah ini juga patut saya ini, karena ini viral sebenarnya di medsos, ada jembatan yang nggak ada jalan akses selanjutnya, artinya ada jembatan jalannya buntu, artinya belum bisa dimanfaatkan. Nah, sementara ini jembatan yang banyak dimanfaatkan publik, banyak dimanfaatkan masyarakat, apalagi anak-anak sekolah, terbiarkan tetap bambu seadanya, dengan tali juga seadanya, dan berkali-kali
Pak Kades menyampaikan aspirasi ini memohon kepada Pemda untuk tolong dong alokasikan APBD untuk membangun jembatan ini. Nyatanya sampai hari ini saya wawancara dengan beliau belum ada respon. Entah apa alasannya. Nah, Pak Kades masih optimis nggak, artinya masih semangat nggak untuk bagaimana menyampaikan aspirasi agar Pemda punya perhatian terhadap jembatan ini? Ya, saya sangat antusias sekali gitu ya, kalau memang ada gitu. Ya. Jangan kalau memang ada, harus ada Pak Kades. Ya memang harus iya, ada. Gitu. Karena APBD kan belanjanya untuk publik dong. Saya berbicara begitu, ya mungkin sudah gimana ya, sudah jenuh atau gimana? Iya. Jadi ya emang. Tapi kalau Pak Kades sudah jenuh, ya bagaimana dengan masyarakatnya? Nanti Pak Kades loh yang didemo oleh masyarakat. Gimana sih? Jadi buktinya begini gitu. Saya lihat bambu lagi yang saya buat gitu. Ada nggak pikiran lain misalnya, oke lah Pemda cuek, DPRD cuek, kita punya APBDes, bisa nggak dengan alokasi dana desa gitu? Saya sudah runding ya dengan Pak Sekdes juga sama BPD Keuangan, bukan di desa. Oh bukan. Bagaimana kalau ini dibuat tiang lah dulu gitu. Dibuat tiang ya kalau bisa 4 gitu. Kiri kanan. Ya bolehlah pakai ini dulu gitu. Tapi Pak Kades sudah hitung-hitungan nggak kira-kira kebutuhan biayanya berapa kalau bikin jembatan ini lebih representatif gitu? Iya. Lebih Tapi permanen gitu. Sudah jelas gitu, sudah saya hitung-hitung ya. Itu sangat sederhana sekali gitu. Ya saya inginnya tiang aja lah dulu gitu. Tiang 4. Ya itu rencana Pak Kades. Ya. Maksud saya kalau Pak Kades dibuatkan rancangan RAB lah sampai ke Bandung muncul RAB-nya. Ini kira-kira kebutuhan anggaran untuk jembatan ini versi Pak Kades berapa? Duit? Belum ya. Ini. Oh belum dihitung? Belum dihitung. Kalau semuanya saya hitung gitu. Belum. Nah Pak Kades baru menghitung rencana untuk bikin fondasi. Saya bikin tiang aja dulu lah. Itu berapa Pak Kades? Saya anggarkan ya mungkin 50 jutaan. Atau sampai 100 juta itu dari mana Pak? Sekdes coba di ini. Jembatan. Nah rencana untuk bikin itu untuk lebar jembatannya berapa meter? Kalau bisa ya paling semeter 20 lah, kayak semeter 20. Kayak jalan di kampung. Oh ya jalan-jalan jalan apa japak ya? Itulah. Ya jalan lingkungan ya. Japak gitu. Ya minimal kan motor begitu. Bisa. Nih ada yang japak. Ada yang lewat nih, ada yang lewat. Jadi biar nanti motor, sepeda bisa lewat kan? Anak-anak tidak terlalu capek. Ya, enggak Bapak habis dari sawah ya? Nah, ini salah satu pengguna jembatan ini. Beliau habis membajak sawah karena ada di seberang dari perkampungan ini. Selain dari warga dusun ini, ada nggak warga dusun lain? Atau mungkin juga warga dusun dari tetangga desa juga? Tadi sudah saya jelaskan ya, ini kalau pagi banyak yang apa itu kata itunya lah. Kalau kata istilah Kerawang itu kata kasarnya itu membabu ya, yang di Resinda gitu. Ini jalan. Pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga lah istilah sekarang ya. Jadi banyak warga sana banyak ada bukan banyak ada lah. Ada. Yang ke Sumedang, yang ke perumahan sini. Resinda ya. Pagi itu, pagi. Dan sore juga mereka pulang tetap lewat sini. Terus Pak Lurah sempat nggak, karena ini kan lintas 2 desa nih, dengan Lurah Purwadana komunikasi bagaimana sama-sama mengajukan permohonan untuk pembuatan jembatan. Kalau bicara langsung saya belum. Tapi kemarin itu sudah ada rencana, ada yang ngasih tahu gitu. Coba Pak Lurah ke Pak Kades ke ini ke Purwadana ya, ngobrol-ngobrol. Ya, sudah ada rencana. Saya sudah pernah gitu ke kantornya, pas itu ada acara apa gitu. Saya belum pernah ketemu. Jadi ya, saya maunya mengusahakan berketemu dengan Kades Purwadana ya, Pak Endang ya. Ini, bagaimana sama-sama 2 desa mengajukan, ya mudah-mudahan sih dengan kekuatan 2 desa bisa mungkin ya mulai didengar lah oleh mereka. Tadi di awal saya sempat juga di luar konteks jembatan nih Pak Kades. Tadi Pak Kades juga di jalan sempat menyampaikan bahwa
ada warganya yang KK dan KTP-nya warga Parungsari, tetapi di area peta desa tidak masuk. Iya, Benar. kemarin waktu saya ada rapat apa tuh ya namanya, rapat zona apa tuh Mm-mm. di kecamatan. Mm-mm. Jadi saya dikasih peta, ya emang ini jembatan ini sama RT 09 itu termasuk ke Purwadana. Purwadana. Tapi anehnya Warganya warganya ber-KTP dan ber-KK Parungsari. dan KTP Parungsari. Nah, ini juga sesuatu yang aneh tapi nyata, sahabat. Tapi yang jelas, yaitu hanya sedikit selingan saja. Yang jelas, saya datang ke sini untuk menyampaikan fakta. Inilah Karawang. Padahal ini sangat dekat dengan pusat kota. Tapi ternyata belum ada dari eksekutif maupun legislatif di Karawang yang menoleh perhatiannya kepada jembatan yang sangat dibutuhkan warga, terutama oleh anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku SD. Dan yang lebih kami teriris lagi, tadi ini ketiga kali saya sampaikan ulang kembali, di daerah lain ada jembatan jalan buntu yang luar biasa megahnya dan belum bisa dimanfaatkan akses warga karena nggak ada jalan ke sananya. Tapi ini adalah akses warga yang tiap hari dilalui, nyatanya hanya batangan-batangan bambu dengan tali seadanya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini tersentuh hati eksekutif maupun legislatif Karawang untuk bagaimana Anda berpikir tentang program prioritas untuk warga, alirkan dana APBD untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.